Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Alhamdulillahi kullama halla hilalun wa abdar. Alhamdulillahi kullama tarakama sahabun wa amtar. Alhamdulillahi kullama sama sa'imun wa aftar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'un nasi yawmal mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil khalqi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi alladzina athhara Allahu anhumur rizza wa athhar. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Bani Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat.
Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Quran senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Antara lain di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setiap kali beliau berpidato, setiap kali beliau berkhutbah selalu berwasiat dengan takwa. Salah satunya sebagaimana yang beliau wasiatkan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Bani Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa khatib wajib berwasiat atau berpesan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah takwa kunci diterima amal ibadah kita. Allah enggak akan terima ibadah kita kalau kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Saat kedua anak Adam ini berkurban, yang mana Allah terima kurban salah satu sementara yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima kurbannya mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Ini cerita pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia. Qala, yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum beriltizam, belum komitmen dengan diri kita untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, maka amal kita bisa tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Umar, sahabat Rasulullah, putra dari Umar ibn Khattab, pernah suatu hari didatangin oleh seorang pengemis. Ja'ahu sa'ilun, datang kepada beliau seorang pengemis. Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan kepada putranya, a'tihi dirhaman, berikan kepada pengemis tersebut 1 dirham. Faqala ibnuhu, anaknya langsung mengatakan, taqabbalallahu minka ya abatah, semoga Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Ya bunai, wahai anakku, lau a'lamu anna Allah taqabbala minni dirhaman wahidan, kalau aku tahu Allah terima ibadahku 1 dirham saja, Allah terima sedekahku 1 dirham saja, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, tidak ada yang aku dambakan sekarang kecuali mati. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Berarti kalau diterima Allah sedekahku 1 dirham saja, berarti aku termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah termasuk orang yang bertakwa, siap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Amal ibadah kita akan diterima kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita tujuannya adalah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa tujuannya adalah menjadikan kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berpuasa adalah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, sebentar lagi kita akan berkorban. Apa tujuan daripada kurban? Bukan tujuan kurban adalah bagi-bagi daging, bukan. Bukan tujuan kurban adalah kita bagi-bagi daging. Tujuan kurban adalah Allah ingin membuktikan ketakwaan kalian. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aku enggak butuh dagingnya, kata Allah. Aku enggak butuh darahnya, tapi yang aku butuhkan sifat takwa yang membawa kalian berkurban, membawa kalian untuk menyembelih kurban. Itulah yang Allah inginkan. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haji tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah meninggalkan semua larangan Allah, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat artinya orang yang salat, salatnya diterima, otomatis dia bertakwa kepada Allah. Dia enggak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya takwa adalah perkara yang sangat penting. Wajib kita berkomitmen dalam diri kita, saya akan melaksanakan semua perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di rentetan bulan-bulan yang mulia. Dari sejak bulan Rajab, bulan haram, bulan Sya'ban, bulan di mana Rasulullah paling banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Bulan Ramadan, bulan diwajibkan kita berpuasa. Bulan Syawal kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan Zulqa'dah adalah masuk bulan haram. Bulan Zulhijjah bulan haji, bulan kurban. Bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rentetan bulan-bulan yang mulia. Dari sejak bulan Rajab sampai bulan Muharram ada 7 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat termasuk yang pertama masuk Islam. Beliau pernah mengatakan, ana rabi' man aslam, saya yang keempat yang masuk Islam. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, lau a'lamu anna Allah taqabbala minni amalan wahidan, kalau aku tahu Allah terima ibadahku satu saja, lakana ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, itu yang aku sukai lebih daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah kita, menerima ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah penting. Takwa kunci ibadah kita diterima. Takwa kunci kita masuk surga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, insyaallah urusannya selalu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam Al-Quran disebutkan, yaj'al lahu min amrihi yusra, urusannya Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Maka penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah adalah untuk menghindari, jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka. Takwa berasal dari kata waqayaqi, yaitu menjaga. Ittaqa, berusaha menjaga, jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka, baik dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, di saat dia beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita merasakan berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati kita. Gak mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah kalau hati kita selalu menjadi kotor. Maka kita perlu bersihkan hati kita. Kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, karena dosa-dosa kita itu yang akan menjadikan hati kita hitam. Saat hati kita hitam, kita akan berat melakukan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba al-mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, idza taba wasta'tab suqila qalbuhu, wa idza zadat hatta ta'lu qalbuhu fadzalika ar-ran alladhi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalau orang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Kalau dia bertaubat menyesal dari dosanya, suqila qalbuh, hatinya akan dibersihkan kembali. Wa idza zada, tapi kalau terus berbuat dosa, noda hitamnya akan terus bertambah hatta ta'lu qalbah, sampai menutupin hatinya. Fadzalikar ran, itulah ran yang Allah maksudkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak akan mungkin, kata Allah, dia tergerak mau melakukan kebaikan. Tidak akan mungkin, kata Allah, dia merasa berdosa saat berbuat maksiat. Tidak akan mungkin, kata Allah, saat dia datang ke masjid dia merasakan nikmat. Tidak akan mungkin, kata Allah, dia merasakan khusyuk saat salat. Tidak akan mungkin, kata Allah, dia tergerak mau berkurban. Barrana ala qulubihim, karena hatinya sudah penuh dengan noda hitam, hatinya penuh dengan karat, maka yaksibun, akibat dosa yang dia lakukan. Maka kita bersihkan hati kita. Kita bisa melihat barometernya adalah kalau kita tergerak mau melakukan kebaikan dan berat mau melakukan maksiat, artinya kita benci dengan maksiat, maka berarti hati kita bersih. Tapi kalau kita suka melakukan maksiat, berat melakukan kebaikan, berarti hati kita penuh dengan kotoran. Bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rentetan bulan-bulan yang mulia, dari sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalau seandainya kita tidak manfaatkan dengan ibadah sebaik mungkin, kita tidak meninggalkan maksiat, maka berarti sangat rugi kita, dan hati kita ternyata termasuk hati yang kotor yang perlu dibersihkan. Karena kalau hati kita bersih, otomatis tergerak mau melakukan kebaikan dan otomatis benci dengan melakukan maksiat. Itulah barometer hati kita bersih atau kotor. Maka bersihkan hati kita. Yang pertama, bersihkan dari dosa, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang bersih dari dosa. Beliau wajib kita imanin ma'asum, terjaga dari dosa, tapi beliau selalu minta ampun kepada Allah. Innila astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah. Aku meminta ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah yang maksum, yang bersih daripada dosa. Apalagi kita yang berlumuran dengan dosa. Al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak pernah lepas dari salah dan tidak pernah lepas dari dosa. Maka kita harusnya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama, ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah tentu saja dia beriman kepada Allah, tentu saja dia melaksanakan semua kebaikan, tentu saja adalah dia meninggalkan semua kesalahan. Yang kedua adalah sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang banyak berinfak baik dalam keadaan senang ataupun susah. Kapan saja dia bersedekah. Mau senang, mau sedikit dia punya, mau banyak dia punya, dia sedekah. Sedikit dia sedekah sedikit, banyak dia sedekah banyak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tergerak untuk selalu berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk Idul Qurban atau Idul Adha, hari raya kurban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki namun dia tidak berkorban, sekali-kali jangan dekati tempat salat kami. Bahkan mazhab Hanafi, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazili di dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah,
Mazhab Hanafi mengatakan kalau ada orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kenapa? Karena Nabi mengatakan sekali-kali jangan dekati tempat salat kami. Jangankan kita dapat syafaat Nabi Muhammad, mendekat pun tidak dibolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang tekadkan, karena umur kita enggak tahu apakah kita masih punya kesempatan yang banyak atau tidak. Nabi sejak pertama kali disyariatkan kurban tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, beliau selalu berkurban. Bahkan menjelang wafat Rasulullah kurban dengan 100 unta, padahal harga unta itu satu unta sekarang itu 30 juta, 100 sama dengan 3 miliar. Dan Nabi sembelih sendiri 60 unta. Itu menjelang wafatnya Rasulullah selalu kurban. Dan sahabat berlomba-lomba untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tekadkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah, banyak berinfak di jalan Allah, bukan hanya dalam kondisi kita senang tapi juga dalam kondisi kita susah pun kita berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki Allah yang memberikan, itu cuma sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu itulah yang terputus berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.